Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lydia Maulina Harahap selaku dosen pengampu mata kuliah PLKL. Dan pada kesempatan kali ini sesuai tugas yang Ibu berikan tentang pembuatan video, di mana tema yang diberikan saya mengambil tema peranan fintech dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, gampangnya kan adanya meningkatnya daya beli masyarakat, atau bisa dikatakan adanya transaksi permintaan dan penawaran. Nah, dengan adanya transaksi itu kan harus dibarengi dengan perkembangan teknologi. Nah, hadirnya fintech diharapkan untuk salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang atau wawancara dengan salah seorang pelaku fintech. Beliau adalah Mas Kukuh Wibowo, ya, salah satu pelaku fintech. Nanti kita akan ngobrol santai tentang apa itu fintech. Oke, mungkin saya akan mulai pertama, sebenarnya fintech itu apa sih? Kita nanti akan langsung ke Mas Kukuh saya menjelaskan apa itu sebenarnya fintech, karena sebagian masyarakat kita masih awam istilahnya tentang fintech ini. Monggo Mas Kukuh. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Kukuh Wibowo selaku perintis startup fintech juga ya yang ada di Kebumen dengan nama Klik Nova dan Teknova Studio yang ada di buku kami. Kebetulan di sini kita akan membahas tentang, mohon maaf ini saya buka maskernya, membahas tentang kaitan fintech itu dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa dibilang ya merangkak naik untuk akhir-akhir tahun ini, terutama daya beli antusiasnya ketika perkembangan internet mulai secara signifikan itu meningkat drastis. Tidak luput dari situ fintech yang tidak lain dan tidak bukan adalah suatu terobosan di dalam teknologi keuangan. Artinya itu membuat suatu ekosistem baru yang mempermudah bagi pelayanan. Contohnya sendiri kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, masyarakat di Indonesia itu biasa melakukan transaksi finansialnya melalui perbankan atau manual, konvensional, sehingga membutuhkan banyak waktu, tidak efektif dan kurang efisien. Peranan fintech di sini bisa mengakomodir dan memutus step mata rantai yang bukan mata rantai istilahnya, tahapan-tahapan yang sebenarnya tadi ngantri dan memakan waktu yang lama akhirnya dipersingkat. Apalagi dengan demografi wilayah Indonesia yang berbagai pulau ini berpisah-pisah, itu akan lebih cepat terakses, lebih cepat terjangkau dengan kehadiran fintech itu sendiri. Nah, tapi jangan salah sangka fintech di sini. Fintech itu ada beberapa macam kategori. Fintech yang memang bergerak di bidang payment, pembayaran, pembiayaan, bahkan inovasi-inovasi yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah produk suatu produk bisnisnya suatu bank. Nah, Iya. kayak gitu. Terus
gimana Mas itu antara bank dan fintech ini itu sendiri itu? Untuk bank dengan fintech itu sendiri sebenarnya jika dikatakan fintech itu menyaingi pasar lahannya perbankan yang notabene 100% itu akan dimiliki oleh perbankan, bukan suatu ironi kalau di negara yang berkembang mungkin seperti Indonesia ini juga negara yang cukup berkembang. Jadi kehadiran fintech itu justru malah akan membantu ekosistem bank itu sendiri kalau banknya itu melek teknologi. Jadi bukan saling gengsi seperti dulu hanya ada Nokia, BlackBerry. Kalau kita melebar sedikit ya, itu kan perkembangan teknologi kita tahu sendiri apa yang ada di zaman dahulu, adanya BlackBerry Messenger yang katanya diagung-agungkan, sekarang sudah beralih WhatsApp dan sebagainya. Nah itu yang akan menjadikan fenomena kalau bank itu justru akan mengadopsi fintech, dia pasti akan lebih memberikan customer experience kepada konsumen loyalnya biar tidak berpindah ke lain hati. Terus gini Mas, ada anggapan bahwa fintech itu akan menggerogoti perbankan. Ini bagaimana ini Mas, konsolidasi antara fintech dan bank itu sendiri? Dikatakan menggerogoti lahan dari kegiatan bank konvensional. Ya sebenarnya bank itu harus mulai berkaca ya, karena tidak menutup kemungkinan perkembangan yang semakin pesat apalagi di era 5.0 ini, era keempat, digitalisasi ini akan sudah tidak asing lagi ya. Bank itu sendiri harusnya mengadopsi apa yang menjadi perkembangan di teknologi ini agar memberikan kemudahan nasabah ya, nasabahnya dengan layanan-layanan yang inovatif dan cepat. Oke. Terus kemudian ini Mas, tentang aneka startup fintech, itu kan bermacam-macam ya, mungkin bisa dijelaskan Mas, itu startup fintech. Startup fintech itu sendiri sebenarnya startup itu adalah perusahaan rintisan fintech yang bergerak di bidang jasa pelayanan teknologi. Memang ada ribuan fintech, itu termasuk punya saya ini sebenarnya fintech juga, fintech startup, tapi ini kan belum berizin, ini masih dalam prototipe, nanti startup itu juga akhirnya melihat pangsa yang bisa bisa diraih. Nah, contohnya gini, UMKM tadi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. UMKM itu sendiri ada sekitar 49 juta nasabah yang perlu dibiayai pembiayaannya. Namun UMKM itu tidak bankable, sehingga apa yang terjadi? Perbankan tidak bisa mengucurkan dananya. Itu akhirnya lahan itu diambil alih kehadiran fintech melalui layanan peer-to-peer lending, ya, istilahnya seperti itu. Dan peer-to-peer lending itu butuh sekitar pembiayaan itu masih butuh sekitar 800 triliunan sekian baru bisa di cover 150 miliar, padahal kebutuhannya masih triliunan itu yang sebenarnya masih bisa digarap. Nah, ini peranan harusnya bank konvensional itu akan mengikuti arus ya, bisa berkolaborasi dengan adanya fintech, bukan saling bunuh-membunuh. Ya. Terkait tadi UMKM Mas ya, itu kan sebagian besar UMKM kita masih jauh lah dari yang namanya fintech ini gitu. Padahal itu kan jelas akan membantu kan perekonomian Indonesia khususnya. Nah, itu bagaimana masalahnya supaya UMKM bisa lebih mengenal lebih jauh tentang fintech ini? Kalau dari segi UMKM-nya agar secara ekonomi di Indonesia itu bertumbuh, tadi UMKM harus perlu didorong untuk permodalannya terutama. Bahkan startup sendiri itu sebenarnya juga UMKM, dia butuh permodalan. Nanti ada juga yang fintech itu melayani bisnis to bisnis atau bisnis to personal. Jadi ini agak kompleks juga kalau dibahas. Namun di sini kita tekankan UMKM itu perlu
Oke, mungkin ini Mas, kita butuh contoh lah, salah satu contoh seperti kasus tentang fintech. Ya ruang lingkup di sini aja Mas, Kebumen aja, lokal, kearifan lokal aja. Mungkin dengan bisa memberikan salah satu contoh. Satu dari segi pemanfaatan fintech, ya, berdasarkan saya juga pengamat dunia fintech, itu saya mengamati ada salah satu mungkin sektor pelaku usaha UMKM yang harus repot transfer ke sana kemari, bahkan akses untuk perbankan juga kantornya jauh dan sebagainya, kendala koneksi internet dan sebagainya. Namun fintech memudahkan layanan transfer yang mulai banyak bermunculan, disebut aja transfer antar bank yang itu bisa memangkas biaya administrasi yang ya bisa tanda kutip 6.500, kalau dikalikan sekian itu juga nominalnya juga lumayan cukup banyak, tapi ini yang akan membuat greget untuk bertransaksi secara digital dan itu menghindari juga uang palsu, kembalian dan sebagainya. Ini penerapannya kan di situ, keuntungan untuk menggunakan layanan fintech itu sendiri untuk percepatan bisnis dan pertumbuhan tadi UMKM untuk bisnisnya. Kemudian kalau selaku konsumen, saya pribadi memang ambil contoh sebagai dompet e-wallet. Nah, sebut aja ada brand yang ternama itu ada GoPay, OVO, Link Aja, ShopeePay, Dana, bahkan dari BTPN itu Genius ya. Dan lain sebagainya, itu banyak sekali kalau kita pas. Namun kendalanya sekali lagi nih, adanya suatu kecanggihan, mereka sudah menggunakan itu, yang menjadi minus, yang menjadi catatan buat mungkin yang mengurusi bidang otoritas inilah, itu merchant perlu untuk ada giat digitalisasinya, karena mereka sama aja, konsumen punya saldo di fintech itu, mereka harus membelajarkan di mana. Mungkin katakanlah kalau menemukan Alfamart, Indomaret, it's okay, tapi kalau mereka tidak butuh untuk belanja ke situ, yang sebenarnya kalau kita mau angkat di sini sektornya adalah UMKM, justru malah pedagang-pedagang kecil, pedagang gorengan, pedagang keliling, mereka bahkan harus bisa kita fasilitasi. Contohnya seperti kuliner itu kan hampir makanan yang tidak basi, apalagi di era pandemi ini makanan itu yang ya tetap dibutuhkan, bahan-bahan sembako dan sebagainya. Kecuali kalau yang produk-produk fashion kan kita bisa elektronik dan sebagainya, yang non pangan itu bisa kita temukan di e-commerce semacam Bukalapak, Tokopedia, Blibli, JDID dan banyak sebagainya. Sebenarnya juga mereka merambah ke fintechnya juga, sarana payment pembayarannya ada dan lengkap. Namun di sini kalau kita mau mengangkat UMKM, terutama di Kebumen itu sendiri sebagai wilayah lokal ini, merchant sendiri satu jarang untuk mengerti, menanggapi peluang ini sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin kekurang tahuan aja. Hanya ada segelintir beberapa toko-toko mungkin di akses jalan utama, contohnya semacam di percetakan atau kafe-kafe sudah mulai menyediakan sarana pembayaran digital, sebut aja mereka bekerja sama pembayaran paymentnya melalui ShopeePay, GoPay, OVO dan sebagainya, merchant-merchant yang terdaftar secara resmi. Nah, ini yang menarik juga, ada yang menjadi tanda tanya. Kalau kita sebut aja punya saldo di OVO, apakah bisa untuk bertransaksi di tukang gorengan yang notabene di sana itu dia adanya atau bisanya menerimanya ShopeePay. Nah kan ini kita uangnya ada di OVO, harus bagaimana ini mengeluarkan saldo kita, sedangkan kita sudah membuat transaksi ini akan membeli sesuatu kan gitu. Nah itu di BI belum lama kemarin memunculkan QR kris ini, kris kode barcode standar pembayaran nasional. Jadi startup fintech itu
apa namanya, bisa saling bertukar saldo bahasakan, menerima pembayaran dari berbagai macam. Cukup kita punya dompet di mana, katakanlah di OVO, di Dana, jadi bisa cukup scan, tidak perlu mengingat nomor rekening. Bahkan ini bisa kita simpan lewat galeri handphone kita, tinggal kita buka. Kalau memang kita transaksi langganan berulang-ulang, cukup praktis dan simple, tidak perlu mengingat nomor rekening semacam itu. Nah, contohnya smart ini, dan kami pun juga punya di Teknova Studio ini bisa dilakukan pembayaran. Bahkan di sini keuntungannya tidak memerlukan uang kembalian, bahkan real cash. Uang cashless, hampir cashless lah, tidak ada uang cash, tapi cukup bertransaksi di sini, scan, terima, beres. Keuntungan konsumen juga akan mendapatkan cashback yang mungkin sedang berlangsung menjadi promo dari vendor yang menyediakan, perusahaan fintech itu sendiri terdaftar. Oke Mas, tadi bicara tentang keuntungan Mas ya. Namanya fintech itu kan pasti ada bisnis itu kan ada untung rugi. Nah ini kira-kira siapa yang dirugikan kalau adanya fintech ini Mas? Menurut Mas Sukuh apa ini? Sebenarnya kalau kita merasa dirugikan atau enggak, nilai plus dari fintech, kehadiran fintech itu sendiri harus kita sambut secara positif ya. Tinggal kita sebagai manusia mungkin era yang lahir di era milenial kan cukup mendominasi, dan mereka akrab dengan istilah-istilah atau istilahnya tidak gaptek ya, beda dengan mungkin orang-orang tua kita yang dulu mungkin ya beberapa ada yang bisa mengikuti dan perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Nah, tadi kalau dikatakan fintech sendiri siapa yang dirugikan atau enggak, tadi karena fintech itu nilai plusnya berjasa tentang kegiatan ekonomi, apalagi yang ada di Indonesia yang notabene demografinya tadi adalah berpulau-pulau, wilayahnya terpisah, ini akan mempercepat efektif dan efisien, justru diuntungkan. Namun sekali lagi itu akan memberikan dampak positif dan feedback yang kalau layanannya itu bisa nasabahnya itu loyal, dia akan mendapatkan benefit yang akan diberikan secara rutin atau berkala dari fintech itu sendiri. Dan ini hati-hatinya, kalau saya boleh sedikit mengoreksi dari mana fintech itu mendapatkan kok bisa, katakanlah tadi kalau transfer itu bank antar bank itu kena biaya admin, di fintech ini hampir tidak kena, atau mungkin justru lebih murah lebih murah karena proses digitalisasi itu adalah memangkas biaya-biaya operasional. Nah, justru perkembangan semacam itu, sebut aja bank yang juga sudah mengadopsi mengadopsi fintech. Kalau sekarang itu ada sekitar ada 13 bank yang sudah akan bermain mencium wacana digitalisasinya, mulai dari BTPN dengan Geniusnya, BCA akan menyaplok ini mungkin di Juli nanti, Juli tahun ini Royal Bank itu akan dijadikan anak perusahaan digital banknya itu ya. Itu kan fintech juga sebenarnya, fintech dari lembaga bank. BRI pun ikut-ikutan Bang lewat BRI Agronya, namun bukan induknya ya ini ya. Terus ada juga Bank Jago ini, Bank Jago ini, Bank Artos sebenarnya. Artos itu nama yang membuat brand namanya Bank Jago. Nah, itu mulai banyak bermulai. Belum lama kemarin juga ada dari UOB itu dengan Tomorrow TMRW itu, Tomorrow Bank. Terus ada Line Bank, Line yang lewat aplikasi, kalau kita tahu ada Line, WhatsApp, semacam kayak WhatsApp, Telegram, WeChat itu juga punya Line Bank. Line dari Line-nya itu lewat Hana Bank itu ya, jadinya semacam itu. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang tadi pertanyaannya kalau negatifnya itu apa? Siapa yang dirugikan? Adalah bermunculannya semacam itu semakin kesini nanti itu kan otomatis tidak membutuhkan pegawai lagi, tidak membutuhkan
tenaga kerja manusia semua serba digital, serba praktis. Nah, siapa yang dirugikan? Ini akan menimbulkan dampak yang mungkin akan jadi fenomena bola salju, akan PHK besar-besaran atau apa. Jadi kita tidak membutuhkan tenaga kerja SDM manusia, walaupun itu tanda kutip masih membutuhkan, namun tidak separah sekarang ini kan. Kalau itu mungkin aja kekhawatiran yang dirugikan itu adalah tenaga kerja itu akan tidak dibutuhkan lagi mungkin kan seperti itu. Yang penting nanti kita ini aja ya, supaya fintech ini tetap berjalan, tapi ya mudah-mudahan nanti tidak sampai ke arah yang PHK sumber daya manusia yang berlebihan lah ya. Oke Mas, untuk kedepannya Mas, ini fintech ini lah, ada isu, ada apa, rupiah namanya Pak ya, mungkin bisa dijelasin itu Mas, apa sih rupiah itu untuk fintech masa depan yang akan datang? Ya, ini fintech masa depan itu, fintech itu cara mengadopsi teknologinya itu lebih cepat daripada bank konvensional yang sudah ada. Namun ruang gerak lingkupnya ini fintech justru perlu dilindungi, perlu diawasi, diatur regulasinya. Nanti tugas pemerintah bagaimana. OJK itu harus, terutama OJK, Kominfo juga perlu untuk lebih memperketat layanan, karena ini nanti akan banyak berhubungan dengan infrastruktur juga, terutama internet online, karena ini mencakup online dan berbasis smartphone ya mungkin ya, yang lebih bisa diterapkan. Nah, fintech sendiri itu tadi sudah menerapkan teknologi semacam AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi tidak perlu tahu lagi siapa kamu temannya, karena sudah ya saking canggihnya tadi AI sudah diadopsi sama fintech. Jadi fintech itu luas tapi mengadopsi teknologi AI. Nah, tadi ada wacana rupiah Indonesia kalau membuat rupiah digital itu semacam apa? Mungkin kalau saya boleh sedikit memberikan masukan atau yang banyak sekarang ini berkembang itu teknologi blockchain. Blockchain terkenal dengan teknologinya yang diadopsi bermunculan cryptocurrency. Kalau sekarang katakanlah ada Bitcoin dan altcoin yang koin-koin yang bermunculan semacam seperti sekarang ini, karena mereka mengadopsi sistem blockchain. Nah, itu pun sebenarnya sistem-sistem itu bisa diadopsi sama fintech. Nah, kalau fintech sendiri mengadopsi sistem blockchain, kan rupiah diterbitkan, namun bedanya ini akan bukan ada regulasi terdesentralisasi ya. Nanti ada yang mengatur, yaitu siapa bank sentral suatu negara, dia akan tetap punya konvennya, tetap punya yang online, bahasanya seperti itu. Ada kayak bank itu bank digital dan bank konven. Nanti rupiah pun juga ada yang rupiah yang konven sama rupiah yang ini yang digital ya. Ini yang tugas yang menerbitkan itu kan bisanya bank sentral suatu negara. Kalau di Indonesia kan Bank Indonesia, semacam kalau di Amerika bank Amerika, di Jepang bank Jepang, bank sentral suatu negara masing-masing kan gitu. Jadi ini nganunya seperti itu ya. Mungkin harapannya memang tidak lama lagi memang BI akan membuat wacana semacam itu, hanya nanti itu akan pendistribusiannya semacam apa, seperti apa, apakah fintech itu mengambil peranan atau tidak kan gitu. Karena saking percepatan ini, saking cepatnya dengan teknologi yang menimpa, apalagi ini sudah masuk infrastruktur 5G, ini sudah mulai banyak bermunculan. Dan satu lagi, ini kalau saya tidak salah info, besok bulan Juli itu ini Kementerian Kemensos sudah tidak menyalurkan bantuan PKH dan BPNT itu melalui manual. Jadi perlu ini baru wacana, namun semoga aja ini menjadi benar. Jadi Bu Mensos itu, Bu Menterinya itu Menteri Sosial akan menyalurkan bantuan itu melalui fintech. Tapi entah ini fintech itu dibuat sendiri atau mengadopsi yang sudah ada. Nah, ini seperti mirip penyaluran insentif kartu prakerja yang program pemerintah itu hanya satu bank konvensional yang menyalurkan, yaitu
Bank Plat Merah BNI. BNI. Namun fintech yang lain semacam e-wallet Dana, Link Aja, terus kemudian GoPay itu mengambil peranan di situ sehingga pendistribusiannya Ya. Cukup bisa dikatakan efektif lah, Efektif, ya. Anti korupsi. Oke Semoga lah, aja. nanti kita tunggu aja ini udah mulai bulan Juli, siap-siap aja bagi kaum milenial untuk lebih mengenal lah fintech ini. Oke Mas, ini waduh kalau kita bicara tentang fintech satu hari nggak selesai karena saya dibatasi oleh Bu dosen hanya 5 menit. Wah ini sih lebih dari 5 menit kayaknya. Mohon maaf Ibu, nggih. Oke Mas, kayaknya cukup sekian dulu bahasan kita tentang peranan fintech dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Kukuh bahwa memang fintech ini sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya, atas pembelajaran lah dari jenengan tentang fintech ini. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.